Kita lanjutkan. Ini yang tadi Ustazah bahas, Dr. Juhin Cho. Kemudian kan dia bilang ada 23 pasang di kromosom tubuh. Kromosom itu sebenarnya ada dua jenis, ada yang di kromosom tubuh atau autosom namanya, dan ada namanya gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom kelamin ini XY itu dari yang menentukan jenis kelamin pria, kalau XX itu menentukan jenis kelamin wanita. Pembelahan sel itu ada tahap-tahapnya atau ada siklusnya. Yang pertama interfase. Interfase itu baru ini persiapan. Jadi si selnya ini belum terbentuk kromosomnya, jadi masih benang-benang bentuknya. Misalnya seperti ini. Kemudian ada namanya mitosis. Itu udah tahap-tahapan pembelahan sel atau pembelahan inti. Ini ada 5 tahapan, ada profase, metafase, anafase, telofase. Ini mitosis ini. Kalau sitokinesis ini maksudnya pembelahan sel. Kemudian ini kalau misalnya dilihat pakai mikroskop elektron, ini bentuknya seperti ini. Ini profase. Ini sudah mulai anafase, kemudian ada juga ini telofase dan sebagainya. Kalau misalnya mau pakai ini jembatan keledai, profase itu masih menempel kromosomnya, jadi masih seperti ini. Kemudian kalau metafase itu kita lihat ada kromosomnya sudah berjajar di tengah-tengah. Itu kalau saya bikinnya seperti ini. Kemudian kalau anafase sudah tertarik ke kutub-kutub, kebuka. Kemudian kalau telofase itu sudah mulai terpisah. Itu telofase. Jadi kalau diulangin profase, metafase, anafase, telofase. Kalau benar-benar pisahnya itu, ini kalau telofase kan masih ada nyambung ya antara satu sel dengan yang lainnya. Kalau misalnya telofase itu benar-benar terpisah menjadi 2 bagian. Ini terjadi di mitosis atau pembelahan sel tubuh. Kalau misalnya di sel kelamin itu namanya meiosis. Kalau meiosis ini mirip dengan yang tadi, cuman kalau yang ini anaknya jadi 4. Kalau yang tadi anaknya cuman 2 di telofasenya. Kalau yang ini anaknya ada 4. Dan yang paling penting di meiosis itu ada namanya pindah silang. Pindah silang ini yang menyebabkan ada sifat yang kita lihat dari ayah dan sifat dari ibu, sifat tampak atau sifat fisiknya. Oh, ini hidungnya tadi mirip ayahnya, matanya mirip dengan ibunya, itu karena adanya pindah silang. Ini ada di sel kelamin terjadinya contohnya. Ini perbandingan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu anaknya ada 2, sedangkan meiosis itu anaknya ada 4. Kalau tahap-tahapannya mirip sama. Ini sudah mau di telofase dan ini hasil dari karyokinesis atau sitokinesis. Jadi sudah terpisah gitu selnya. Kemudian ada perbedaan lagi, mitosis itu dia 2N atau diploid, sedangkan yang ini meiosis itu dia haploid, dia N saja. Anaknya ada 4 kalau misalnya meiosis, dan kalau mitosis itu dia anaknya ada 2, dan anak dan induknya itu dia kromosomnya jumlahnya sama 2N. Kalau yang meiosis dia kromosomnya beda, ini kromosomnya N, kalau ini 2N induknya. Ini contoh dari meiosis. Spermatogenesis ini pembentukan sperma. Dia sel-sel spermatogenemiknya ini menjadi 4. Ini mau tak pakai buat ngajar anak kelas 11. Kelas 11 ikuan biologi. Kalau sebelah depan dipakai sektosin, nggak tahu udah selesai belum? Di perpus, coba di perpus. Maaf ya Cindy. Ini adalah proses spermatogenesis, pembentukan sperma. Kalau genesis itu pembentukan, spermato itu sperma. Dan ini dari satu sel menjadi 4. Ini meiosis cirinya. Kemudian ada juga kalau di wanita namanya oogenesis. Ini pembentukan telur dari 2N menjadi N. Bedanya kalau si meiosis ini yang jadi telurnya sampai akhir itu hanya 1. Yang lain menjadi badan polar, dan badan polar ini hancur. Kalau di oogenesis ini siklus dari ovulasi dan pematangan sel telur. Ini ada di sini di ovarium. Sebentar ya.
yang tadi gagal ya Mbak Vika? Lanjut, tinggal beberapa slide lagi. Ini kalau misalnya contoh dari perkembangan kanker. Dari perkembangan kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak teratur. Tubuh kita tidak bisa mengatur ini pembelahan sel. Misalnya kan misalnya sembuhnya tubuh sel baru yang ada di koreng. Kalau misalnya koreng kan cuma menutup lukanya, tapi kalau kanker itu dia melebihi dari lukanya sendiri, misalnya seperti itu. Jadi selnya itu misalnya seperti ini, itu sebabnya apa sih kanker itu? Dari cahaya UV, sinar UV. Terus abis itu kandungan tar di tembakau. Itu ada di asap rokok, kemudian juga ada yang lain-lain. Nah, sel ini membelah kemudian tidak bisa kita kontrol, kemudian dia mendapatkan suplai darah, dan kemudian pembelahannya ini jadi banyak sekali. Makanya orang-orang tumor itu kan biasanya selnya kayak menggelembung dan banyak, itu karena pembelahannya itu tidak bisa dikontrol oleh otak. Kemudian kalau misalnya pembelahannya gagal seperti apa, Ini adalah contoh dari sindrom Down. Sindrom Down itu adalah pembelahan yang gagal di mana si kromosom nomor 21. Jadi kan kromosom tubuh itu ada 23 pasang. Dari kromosom 21 ini gagal membelah atau gagal berpisah. Itu terjadilah bentukan penyakit yang namanya sindrom Down seperti ini. Kemudian ada lagi yang lain, ada triple X syndrome. Jadi yang X ini kan biasanya kalau wanita normal itu X-nya ada 2, tapi kalau triple X ini X-nya ada 3. Itu adalah kelainan juga di pembelahan selnya. Ini adalah materi pembelahan sel. Cindi silakan mengerjakan tugas, dan nanti PPT-nya Ustazah kirim ke sini juga. Ustazah mohon maaf videonya mungkin kurang jelas karena ada beberapa gangguan. Zahira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.